Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para ikhwah dan juga akhwat, alhamdulillah kita pada sore hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Tempat mana itu? Masjid. Maka bumi yang paling dicintai oleh Allah taala adalah masjid. Karena masjid tempat kita zikrullah, tempat kita mengingat Allah taala, tempat kita memohon kepada Allah ta'ala. Dan juga kita bersyukur pada sore hari ini giliran malaikat penjaga siang setelah sholat asar tadi melaporkan amal baik kita di hadapan Allah ta'ala. Dan datang malaikat untuk menjaga hari malam nantinya. Bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dikatakan oleh Ustadz kita pertama kali di dalam muqaddimah membacakan ayat dari surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, dipanggilnya kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami ciptakan kamu itu yaitu dari laki-laki dan perempuan. Maknanya dari Nabi Adam. Kita di bapak kita Nabi Adam. Bukan filsafat Darwin, bukan. Yang katanya manusia keturunan kera. Tidak satupun kita menjumpai sekarang kera itu melahirkan siapa? Kera melahirkan manusia, dan tidak ada manusia pun juga melahirkan kera. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Ta'ala. Gimana Darwin mengatakan manusia itu dari kera? Maka Allah menciptakan manusia dari keturunan bapak kita dan ibu kita. Setelah itu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu Allah menjadikan kita ini berbangsa-bangsa, beda bangsanya, beda sukunya, namun supaya kita saling mengenal kebesaran kekuasaan Allah. Bayangkan satu sama lain ini sama apa tidak wajahnya? Tidak sama, bahkan sidik jarinya tidak sama. Kebesaran kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak bersyukur? Seandainya kita ini dijadikan sama semuanya rupanya, kita tidak tahu mana bapak kita, mana saudara kita, mana adik kita, mana anak kita. Baru dari sisi Allah mengatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kamu mengenal kebesaran kekuasaan Allah. Bagaimana kita tidak memuji Allah Ta'ala? Makanya tadi beliau mengatakan kita wajib mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya miliknya Allah, karena Allah yang menciptakan semua makhluk dan Allah Ta'ala yang belas kasihan kepada makhluknya. Namun Allah menjelaskan berbangsa-bangsa dan suku ini, kebaikan manusia bukan tergantung dengan sukunya,
Karena suku bukan amal usaha kita, dan juga bukan tergantung pula kebangsaannya, karena bangsa bukan ukuran kebaikan orang. Tapi Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Inilah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah tajuk atau maudhu pembahasan di dalam kajian kita waktu sore ini, sudahkah kita menjadi orang yang baik atau kiat menjadi orang yang baik? Saya tanya dulu, mengapa kita berusaha menjadi orang yang baik? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kita ini berusaha menjadi orang yang baik? Saya tanya dulu, siapa yang bisa jawab? Kalau kita mencari pegawai yang mana? Baik. Mencari istri yang baik. Ya. Memiliki anak, ingin memiliki anak yang baik. Subhanallah. Mencari pekerja, ingin mencari pekerja yang baik. Karena kebaikan merupakan fitrah manusia. Ya. Jadi kenapa kita berusaha ingin menjadi orang yang baik? Karena orang yang baik itu orang yang dibutuhkan manusia. Bayangkan wanita yang baik, yang salihah, dicarinya oleh laki-laki. Ya, untuk menjadi teman hidupnya. Demikian juga wanita yang salihah ingin mencari laki-laki yang baik. Makanya Allah mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Dan juga laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Al-khabisatu lil-khabisin wal khabisuna lil-khabisat. Wanita yang jahat, yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Makanya Allah mengharamkan kita menikahi wanita yang musyrik. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu menikahi wanita yang musyrik sehingga dia beriman, karena mustahil orang itu baik kalau dia tidak memiliki iman. Inilah perlu kita menjadi orang yang baik. Namun kadang-kala kita menuntut istri kita supaya baik, tapi diri kita sebagai suami tidak baik. Menuntut bekerja supaya baik, tapi kita sebagai pesuruh bukan yang baik. Maka kiat untuk mencari kebaikan ini adalah fitrah manusia. Dan juga manusia mencari orang yang baik, tidak mencari orang yang jelek. Lihat, membangun rumah, ingin mencari tukang yang baik. Ya, ingin mencari ustadz, ingin mencari ustadz yang baik. Jadi itu fitrah manusia. Yang kedua, orang yang baik ini adalah orang yang sifatnya dibutuhkan oleh manusia karena amanatnya. Bahkan juga Allah Ta'ala tidak mencintai kecuali hambanya yang baik. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwasanya kebaikan ini adalah kebutuhan manusia yang pokok, lalu siapakah manusia yang baik ini? Ada yang menjawab? Bagaimana kiat-kiat menjadi manusia yang baik? Orang yang kaya belum tentu baik. Orang yang kuat fisiknya belum tentu baik. Berapa banyak orang kuat fisiknya menzalimi orang, memukul orang. Ya. Berapa banyak orang yang kaya menindas orang yang miskin. Jadi kekayaan, kekuatan fisik tidaklah menjamin orang itu baik. Maka kiat yang pertama orang itu menjadi orang yang baik adalah orang yang berilmu din. Nah, orang yang memiliki ilmu din yang cukup, itulah orang yang baik. Lihat para anbiya salawatullahi wassalamuhu alaihim menjadi orang baik sebab apa? Sebab ilmu din yang pertama. Wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Rabbmu yang menciptakan. Ayat yang turun pertama kali adalah ayat tentang ilmu. Apa katanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala?
Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu dibutuhkan sebelum orang itu berbicara dan sebelum orang itu bekerja. Bayangkan kalau orang mau membuat rumah, membuat dulu apa ilmu dulu yang didahulukan? Ilmu dulu, dirancang dulu bagaimana pondasinya. Ini susun berapa? Sampai orang yang masak, ilmu dulu. Kita mau masak apa? Apa yang mau kita masak? Bagaimana supaya masakan itu enak? Ilmu dulu. Ya. Jadi kalau kita mau ingin menjadi baik dunia dan akhirat, maka kita wajib menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang saya tanya dulu. Kenapa dengan ilmu syar'i ini orang itu menjadi baik? Siapa yang bisa jawab? Nah, nggak apa-apa, ya. Bagus, alhamdulillah, barakallahu fikum. Karena ilmu syar'i ini adalah kalamullah. Fa inna asdaqal qawli kitabullah. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Karena ilmu syar'i ini kalamullah, bicaranya Allah, mustahil Allah bicara yang jelek kepada kita. Ya. Itu yang pertama. Kenapa kita menentukan baiknya orang dengan ilmu syar'i? Karena ilmu syar'i itu sumbernya dari kalamullah, bicaranya Allah. Bahkan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga wahyu. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidaklah bicara dengan hawa nafsunya, tetapi itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Bayangkan beliau masa kerasulan berapa tahun? 2 tahun apa 3 tahun? 50 tahun apa 40 tahun? Masa kerasulannya 23 tahun. 23 tahun bicara masalah urusan din, masalah urusan muamalat pergaulan, masalah urusan gaib, masalah akhirat kita, masalah umat yang dahulu. Mustahil kalau itu dari otaknya, dari pikirannya. Kalau dari pikirannya mesti ada bisa menandingi. Makanya dengan dalil kalau beliau ditanya masalah sesuatu tidak tahu, maka beliau menunggu wahyu. Ketika ada orang Yahudi datang kepada beliau, "Hai Muhammad, aku menanya kepadamu, apa itu roh? Yas'alunaka 'anir ruh." Beliau mengatakan, "Qulir ruhu min amri rabbi." Maka Allah mengatakan, katakan wahai Nabi, roh ini urusan Allah Ta'ala. Ini yang pertama, ya. Kenapa kebaikan manusia tergantung dengan ilmu syar'i? Karena ilmu syar'i ini adalah bicaranya Allah, wahyunya Allah Ta'ala yang menciptakan diri kita. Maka Allah tidak memerintah kepada kita mesti memerintah yang baik. Allah tidak melarang kita, melainkan larangan itu jika dilanggar pasti membawa apa? Malapetaka. Baik, Allah melarang kita apa? Mencuri. Nah, kenapa Allah Ta'ala melarang mencuri? Baik, kalau harta kita dicuri, kita mau apa tidak? Tidak mau. Bagaimana kita mau mencuri hartanya orang lain? Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Pemuda ini yang kuat syahwatnya, "Wahai Nabi, izinkan saya untuk berbuat zina." Jadi beliau bukan mukul orang pemuda ini, bukan mencaci makinya, karena beliau orang punya ilmu. Apa kata beliau? "Halaka min ummin?" Apakah kamu punya ibu? "Iya wahai Nabi." "Bagaimana perasaanmu jika ibumu itu dizina?" "Oh, tidak mau wahai Nabi." Maka apa kata beliau? Maka orang lain ibunya tidak mau dizinai. Ini ilmu, subhanallah, ilmu. Bahwa ilmu bagikan lampu untuk menyinari lampu, yaitu mata kita. Maka ilmu adalah menyinari hati kita. Orang punya ilmu berarti menghilangkan kebodohannya. Maka beliau menanya lagi, "Hal laka min ukhtin?" Apakah kamu punya saudari pula? "Iya wahai Nabi."
bagaimana perasaanmu jika saudarimu dizinai? Tidak mau ya Nabi. Maka wahai pemuda, orang lain juga saudarinya tidak mau dizinai. Sampai terakhir, maka pemuda mengatakan, wallahi ya Rasulullah, minal anla azni. Demi Allah wahai Nabi, mulai sekarang saya tidak ingin berbuat zina. Subhanallah, karena ilmu. Ya. Ilmu bukan membunuh nyawa, tetapi ilmu membunuh penyakitnya hati. Ya. Inilah pentingnya. Yang pertama kali, kalau kita ingin menjadi baik, maka kita harus menuntut ilmu syar'i. Yang ketiga, kenapa kita harus menuntut ilmu syar'i? Karena dengan ilmu syar'i itu kita akan bisa mengenal yang wajib untuk kita amalkan dan mengenal yang sunnah untuk kita apakan? Kita amalkan pula, dan mengenal yang haram untuk kita jauhi. Kalau kita tidak punya ilmu syar'i, dari mana kita tahu itu baik? Karena baik al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan kepada kita bahwasanya yaitu ukuran kebaikan seseorang yang pertama adalah orang menuntut ilmu. Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Paling baiknya kamu, bukan paling jeleknya. Khairukum itu isim tafdil, paling baiknya. Tanya kepada orang ahli lughah. Paling baiknya kamu orang yang ta'allamal Quran, mau mempelajari. Mempelajari apa? Al-Quran. Al-Quran wahyu Allah, kalamullah. Jadi beliau tidak mengatakan khairukum orang yang paling banyak duitnya, khairukum orang yang paling besar badannya, paling tinggi, tidak. Khairukum orang yang paling banyak tinggi kepangkatannya, tidak. Sebagaimana ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ya. Maka beliau mengatakan khairukum, paling banyak kamu man ta'allamal Qur'an. Orang yang mau mempelajari Al-Quran, bukan sekedar membaca. Bukan khairukum man qara'al Qur'an, tapi allamal Qur'an, man ta'allama. Karena orang yang mempelajari Al-Quran mesti membaca Al-Quran. Tapi kalau orang baca Al-Quran belum tentu memahami maknanya. Ini perlu dipahami. Orang baca Al-Quran satu huruf berapa pahalanya? 10. Subhanallah. Kita tidak menjumpai pahala semisal orang baca Al-Quran satu huruf. Bayangkan kalau alhamdu berapa huruf itu? 5. Alif lam ha mim dal. Sudah 50. Baru membaca alhamdu kita mendapatkan pahala 50. Dan didoakan oleh malaikat, didoakan oleh makhluk-makhluk yang lain, sampai semut, ikan semuanya mendoakan orang yang menuntut ilmu, orang membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kalian adalah orang yang mau menuntut ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran. Ketika disebut Al-Quran, temannya siapa? Selain daripada Al-Quran yang harus kita pelajari apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ini ilmu yang wajib kita pelajari agar kita menjadi orang yang baik, orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Maka lihat, orang yang memiliki ilmu syar'i, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada yang demo berontak kepada pemerintah, enggak ada. Ya, lalu mencuri, berjudi, yang lainnya tidak. Karena ilmu itu menjadi bekal dia. Al ilmu imamul amal, katanya para sahabat. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Maknanya sebelum kita beramal, ilmu itu yang menunjukkan diri kita. Dan ilmu itu bapak dan ibu bisa ditukar tambah apa tidak? Kita tukar tambah ilmu dengan saudara kita, mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Ilmu ada tokonya untuk dibeli? Tidak ada. Ilmu bisa dicuri? Tidak ada. Ilmu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Beliau mengatakan al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah taala untuk menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ketika awal kalinya beliau orang yang buta huruf menjawab kepada malaikat Jibril, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jawabnya, "Ma ana biqari." Saya ini bukan orang pembaca. Sampai ketiga kalinya dituntun oleh malaikat Jibril. Ayo, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini menunjukkan wajibnya kita menuntut ilmu syar'i. Beliau mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu syar'i adalah wajib hukumnya untuk setiap kaum muslimin. Subhanallah. Kenikmatan ilmu yang tidak bisa ditukar tambah. Kenikmatan ilmu yang tidak bisa dicuri. Kenikmatan ilmu yang tidak bisa dijual. Kalau kenikmatan dunia bisa dicicipi oleh orang lain. Ada orang kaya memiliki mobil yang mewah, orang miskin bisa diajak. Tapi kalau orang memiliki ilmu yang banyak tidak bisa membagikan ilmunya kecuali dengan belajar. Itulah keutamaan ilmu. Di mana kita cari ilmu itu, di mana kita cari, kita jumpai ilmu itu, dan di mana saja ilmu itu menyertai diri kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan yang lain, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala orang itu baik. Nah, bukan dikehendaki jelek. Mayuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala orang itu baik. Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan memudahkan dia memahami dinul Islam. Ini saudara-saudara kita, ikhwah kita bisa merasakan nikmatnya ilmu dibanding sebelum kita belum mempunyai ilmu. Terasa nikmatnya ilmu mengalahkan nikmatnya makanan. Kalau kita makan banyak, tambah gimana? Tambah sehat apa tambah keluar penyakitnya? Hah? Kalau kita makan terlalu banyak gimana? Banyak penyakitnya. Jawab. Penyakit darah tinggi sebabnya apa? Menuntut ilmu syar'i? Hah? Penyakit darah tinggi apa karena terlalu banyak menuntut ilmu syar'i? Bukan, karena makanan. Ya, orang gulanya naik karena apa? Makanan. Darahnya tinggi karena makanan. Kolesterolnya tinggi karena makan. Asam uratnya tinggi karena makan. Tidak ada asam uratnya menaik karena mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Semuanya penyakit karena urusan dunia. Makanya Allah mengatakan kulu wasrabu wala tusrifu. Silahkan makan dan minum tapi jangan melampaui batas. Tapi kalau masalah urusan akhirat kita harus wasari'u ila maghfirah. Segeralah kamu mencari pengampunan dari Allah Ta'ala. Karena kita bertambah banyak ilmu, bertambah baik diri kita. Kalau kita sehari semalam butuh makan berapa kali? 3 kali sudah cukup, bahkan kadang-kala 2 kali sudah cukup. Dengan bukti orang puasa makannya berapa kali? 2 kali. Bayangkan berapa yang dimakan pada waktu buka dan berapa dimakan pada waktu sahur. Itulah hakikatnya makan kita. Tapi kalau kita menuntut ilmu berapa jam, berapa kali kita menuntut ilmu? Kita menuntut ilmu dibutuhkan 24 jam. Kalau untuk kesehatan badan makan sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Tapi kalau untuk kesehatan hati butuh 24 jam. Kita masuk masjid butuh ilmu apa tidak? Butuh. Kaki mana dulu? Kanan. Apa yang kita baca? Allahumma ftah li abwaaba rahmati. Keluar dari masjid, kaki mana dulu? Kiri. Apa yang kita baca? Allahumma inni as'aluka min fadli. Ilmu. Dari mana kita bisa menjawab kalau tanpa ilmu? Baik. Kita masuk rumah membaca apa? Bismillah. Ya. Bismillah Allahumma walisina. Bismillah ya Allah aku masuk ke rumahku ini. Barang siapa yang masuk rumahnya dengan baca bismillah, syaitan itu akan bicara kepada temannya, celaka kamu tidak bisa menginap di rumah ini. Baik, kita mau minum dengan tangan apa?
kanan. Baca apa? Bismillah. Subhanallah. Butuh minum, butuh ilmu. Ya, kita masuk keluar masjid butuh ilmu. Kita masuk ke WC apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kaki mana dulu? Kiri. 24 jam ilmu din harus kita peroleh. Karena kita hidup harus dengan ilmu. Bayangkan orang masuk ke pabrik ditanya dulu ijazahnya, ilmu, ijazahnya apa Pak? Bukan ditanya yang lain, ditanya ilmu dulu. Baru setelah itu baru nanya tentang kesehatannya dan juga yang lainnya. Maka untuk menempuh surga Allah, kaum muslimin wal muslimat, pertama dibutuhkan ilmu. Dan ilmu ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menjadi sebab orang itu takut berbuat maksiat. Kenapa? Siapa tahu? Kenapa orang menuntut ilmu menjadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala, tidak melakukan perbuatan maksiat? Karena merasa diawasi oleh siapa? Allah. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam surat Al-Fatir nomor 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala, tidak melanggar hukumnya, adalah orang punya ilmu. Nah, makanya kalau penunggu toko dia, orang punya ilmu, takut dia kepada Allah Ta'ala. Karena Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. La ta'khuduhu sinatu wala nahu. Nah, ya. Kalau takut manusia, manusia bisa mengantuk, tidur. Makanya pekerja kalau dia takut pada manusia, ketika dia menunggu, rapi dia kerjanya, semangat. Tapi kalau sudah tidak ada menunggu, maka dia lalai. Tapi orang yang mukmin merasa khasyatullah, ya, merasa takut kepada Allah Ta'ala. Makanya ada hadis, la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang yang berbuat zina ketika mau zina kalau dia merasa beriman, merasa diawasi oleh Allah. Wala yasriku sariku khina yasriku wa huwa mu'min. Ya. Dan tidak mungkin orang yang mencuri itu ketika dia mau mencuri kalau dia merasa takut kepada Allah. Wala yasrabul khamra khina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak mungkin mereka akan minum minuman yang memabukkan ketika mau minum dia merasa khasyatullah, merasa takut kepada Allah. Jadi orang yang baik yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu syar'i. Ini yang harus kita kejar. Karena itu kita jumpai orang-orang ahli hadis, subhanallah, orang yang paling baik. Rasulullah SAW paling baik karena memiliki ilmu. Para sahabat menjadi orang baik karena memiliki ilmu. Orang ahli hadis, para ulama sunnah menjadi baik karena bermodal dengan ilmu. Baik, yang nomor pertama. Yang nomor kedua, apa cukup kita kaum muslimin menjadi orang baik itu hanya berbekal dengan ilmu? Nah, pertanyaan ini, apa cukup untuk menjadi orang yang baik hanya berbekal dengan ilmu? Belum cukup. Mana dalilnya? Orang Yahudi dilaknat oleh Allah Ta'ala karena kebodohannya, apa karena ilmu? Ilmu. Tapi kenapa dilaknat? Karena orang Yahudi dia tidak mengamalkan ilmu yang ada. Dan orang yang punya ilmu yang tidak mengamalkan lebih bahaya daripada orang yang bodoh. Nah, tapi kiat menjadi orang yang baik pertama harus orang punya ilmu. Yang nomor dua, beramal soleh. Nah, kalau orang tahu bahwasanya zina itu haram, tapi dia tidak meninggalkan zina, tidak baik dia, masih saja berbuat zina. Kalau orang itu tahu mencuri itu adalah perbuatan yang haram, merugikan, tapi dia hanya mengilmui, tidaklah dia menjaga kehormatan dirinya, masih tetap mencuri, tidak menjadi baik dia. Jadi ilmu Islam ini baru kita rasakan nikmat, membawa kebaikan kepada diri kita kalau kita wujudkan dengan amal. Makanya kita di dalam sholat berdoa kita kepada Allah Ta'ala,
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat wahai Nabi. Jalannya siapa itu? Jalannya orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itu apa? Orang berilmu dan beramal soleh. Seperti para nabi, para sahabat. Para nabi bukan hanya berilmu, tapi setelah ilmu diamalkan. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ini jalan yang lurus. Maknanya jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat wahai Allah, yaitu orang berilmu dan beramal soleh. Itu paling baiknya jalan. Lalu Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kamu laknat. Siapa dimaksudkan orang yang kamu laknat ini? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu dilaknat? Dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Ya, bayangkan kalau kita tahu si fulan orang punya ilmu tapi meninggalkan ilmunya, kita lebih marah daripada orang yang bodoh. Ya. Jadi orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Ta'ala bukan karena kejahilan, tetapi karena dia punya ilmu lalu tidak mempraktikkan ilmunya. Bayangkan kalau kita punya anak bapaknya sudah keluar kedokteran, tapi dia tidak mau praktek ya, untuk membuka rumah sakit atau poliklinik ya. Maka tidak ada faedahnya ilmu itu. Tapi kalau sudah ilmu kedokteran yang dia wujudkan, oh tahu si fulan adalah dokter. Nah, itu ilmu masalah urusan duniawi. Baru dirasakan nikmat ilmu itu kalau sudah diwujudkan dengan perbuatan. Demikian juga lebih utama, lebih nikmat, lebih baik ketika ilmu din ini diwujudkan dengan amal soleh. Karena amal soleh mesti membawa ketenangan jiwa. Saya tanya Bapak dan Ibu, apakah kita pernah merasa menyesal dengan sholat? Tidak. Apakah kita pernah menyesal mengeluarkan duit 35 juta untuk haji, 30 juta, 20 juta untuk umrah? Apakah kita pernah merasa menyesal? Tidak. Bahkan juga kita ingin bagaimana bisa umrah lagi. Nah, itu menunjukkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Jika kita kerjakan betul menjadi tenangnya jiwa. Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, dengan beramal yang saleh menjadi tenangnya hatimu. Ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim, maka Allah melaknat orang Yahudi dikarenakan mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladhdallin, dan bukan orang yang tersesat. Siapa yang dimaksudkan itu? Orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani dikatakan tersesat? Siapa yang bisa menjawab? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Bayangkan Pak, kalau kita membangun masjid, ya mereka hanya menyusun bata tanpa ilmu. Kita senang apa kita sedih? Sedih kita. Bangunan itu butuh ilmu. Makanya kita beramal harus didasari dengan ilmu. Orang punya ilmu harus mengamalkan ilmunya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi keterangan kepada kita, orang yang nomor 2 yang baik setelah berilmu adalah orang beramal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan disahihkan oleh Al-Imam Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki hambanya baik. Kalau tadi apabila Allah menghendaki hambanya baik, maka orang itu dimudahkan memahami din. Yang nomor 2 ini, idza aradallahu bi 'abdihil khaira ista'malahu. Jika Allah Ta'ala menghendaki hambanya ini baik, maka Allah memperkerjakannya. Allah memperkerjakannya. Lalu menanya, ya Rasulullah, fa kaifa yasta'miluhullah? Bagaimana wahai Nabi orang baik itu diperkerjakan oleh Allah Ta'ala, diperlakukan oleh Allah Ta'ala? Gimana maksudnya? Qala yuwaffiqhu lil amali shalih qabla al mauti.
Allah memberi taufik kepada si dia beramal soleh sebelum meninggal dunia. Makanya Allah sering menggabungkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beruntung, yang tidak rugi itu adalah illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Maknanya orang beriman itu hasilnya ilmu. Ilmu dulu baru muncul keimanan. Setelah muncul iman, Allah mengatakan wa amilus shalihat, dan orang beramal soleh. Ini kiat yang nomor 2, ingin menjadi orang yang baik. Maka kalau kita ingin istri kita baik, istri kita wajib menuntut ilmu din. Kalau kita ingin anak kita baik, harus anak kita menuntut ilmu syar'i. Dan ini bukan berarti kita tidak boleh menuntut ilmu duniawi. Boleh. Karena kita hidup di dunia perlu ilmu duniawi. Tapi ilmu akhirat ini harus lebih banyak kita peroleh. Karena kita akan kemana setelah meninggal dunia ini? Kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Hidup di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Karena dunia itu banyak cobaan, banyak pula ujian. Tapi kalau akhirat masuk surga tidak ada kecuali nikmat. Dan itulah yang kita harapkan. Bagaimana kita menjadi orang yang berilmu, beramal soleh. Bagaimana istri kita menjadi baik dengan ilmu dan beramal soleh. Bagaimana suami kita menjadi baik, suami yang berilmu dan beramal soleh. Bagaimana anak dan cucu kita menjadi baik, anak dan cucu yang menuntut ilmu dan beramal soleh. Baik, sekarang begini ayo, saya tanya, apakah sudah cukup orang itu menjadi baik ketika dirinya sudah berilmu dan dirinya sudah beramal? Belum cukup. Bayangkan kalau kita punya bapak, ibu, ya, anak, mertua, saudara, ya, istri, suami, ada semuanya dalam satu keluarga. Kita sendiri yang baik, ya, kita sendiri sebagai suami yang baik atau istri yang menjadi baik. Apakah kita bisa merasakan nikmatnya hidup ketika diri kita itu baik, sedangkan yang lain ini tidak baik? Tidak bisa, ya. Maka perlu yang nomor 3, bagaimana kiat menjadi orang baik? Kita hendaknya berdakwah. Nah, ya. Ketika kita telah merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya amal saleh, maka bagaimana saudara kita, bagaimana kerabat kita, bagaimana tetangga kita mendapatkan ilmu dan bisa beramal saleh pula, yaitu dengan cara berdakwah. Makanya Allah mengatakan kuntum khaira ummah. Ya, kuntum khaira ummah. Kalian adalah paling baiknya umat. Disebutkan di dalam yaitu surat Ali Imran 110. Kuntum, engkau hai para sahabat, ya, khaira ummat, paling baiknya umat. Kenapa paling baiknya umat? Karena para sahabat menuntut ilmu dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menuntut ilmu, maka para sahabat mengamalkan ilmu, ya. Jadi yang nomor 3, agar diri kita baik dan kerabat kita baik, bagaimana kita mendakwai istri kita, mendakwai anak kita. Jika istrinya yang paling banyak dinnya, mendakwai pula suaminya, dan juga mendakwai kerabat-kerabat kita, tetangga kita, agar menjadi orang yang baik. Allah mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, karena paling baiknya umat dia punya ilmu dan beramal soleh, maka Allah mengatakan ukhrijat linnas, layak kalian itu keluar, dibutuhkan untuk manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh kepada mereka perkara yang baik, perintah-perintah Allah Ta'ala yang wajib maupun yang sunnah. Wa tanhauna 'anil munkar, dan karena kalian bisa menegur kemungkaran. Kemungkaran adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu perkara yang mungkar. Kemungkaran adalah amal yang menuju pada kerusakan dunia dan akhirat. Itu adalah mungkar. Makanya beliau mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, ya,
yang haram sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan yang haramnya ada perkara syubhat yang perlu kita berhati-hati. Ya. Jadi untuk menjadi umat yang baik, masyarakat yang baik, dibutuhkan orang yang punya ilmu. Dan dibutuhkan orang yang punya ilmu itu dia beramal soleh, kemudian melangkah untuk berdakwah. Dan karena baiknya manusia kaum muslimin wal muslimat, baiknya manusia itu karena ada dakwah. Kita tahu itu halal karena ada orang menjelaskan itu halal. Kita tahu haram karena ada saudara kita yang menjelaskan haram. Tidak cukup kita memiliki Al-Quran, karena Al-Quran yang ada di rak-rak, yang ada di almari kita, tidak bisa menasihati diri kita kecuali ada orang yang membacakan. Makanya Allah menurunkan ayat Al-Quran, Allah mengutus utusannya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Selanjutnya kaum muslimin, yang nomor 4. Kiat untuk menjadi orang yang baik, bersabar menuntut ilmu, bersabar beramal soleh, bersabar pula berdakwah. Kenapa kita harus bersabar? Siapa yang bisa memberi jawaban? Kenapa kita harus bersabar melaksanakan perintah Allah Ta'ala? Bersabar pula kita meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Bersabar pula kita di dalam berdakwah. Siapa yang tahu? Mengapa kita harus bersabar? Ya, siapa yang bisa jawab? Sekarang makna sabar itu apa? Sabar itu habsun nafsi ala ma la yurid. Menahan jiwa kita, menahan kemarahan kita dari hal yang kita tidak senangi. Itu sabar. As-sabru 'inda sudmatil ula. Sabar itu dibutuhkan ketika musibah pertama kali datang. Ya. Lalu kita menanya, mengapa kita butuh sabar? Kenapa orang bersabar itu dikatakan orang paling baik, bukan orang jelek? Siapa yang bisa jawab? Enggak apa-apa, salah. Man istahada fa akhta'a falahu ajrun. Siapa yang menjawab salah dapat 1 pahala. Wa in asaba falahu ajrun. Jika benar 2 pahala. Nah, siapa yang jawab? Kenapa kita disuruh bersabar? Jawaban pertama saya dulu, nanti mudah-mudahan ada jawaban yang lain. Karena kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu kesenangannya apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu menyuruh kepada yang jahat. Dan umumnya orang itu dengan perintah Allah Ta'ala, hawa nafsunya menyenangi apa membenci? Membenci. Orang membenci sholat. Seandainya orang tidak benci sholat, penuh masjid ini. Nah, jadi perkara yang baik ini itu dibenci oleh hawa nafsu. Ya. Orang berpuasa, hawa nafsu tidak senang, makanya kita suruh bersabar untuk melawannya. Orang berdakwah pun juga banyak resikonya, makanya kita disuruh bersabar. Makanya Luqman Al-Hakim memberitahu kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, perintahkan yang ma'ruf dan laranglah yang mungkar, dan bersabar atas musibah yang menimpa pada dirimu. Nah, ya, jadi kenapa kita harus bersabar? Karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala hakikatnya dibenci oleh hawa nafsu. Sebaliknya, larangan-larangan Allah Ta'ala disenangi oleh siapa? Oleh hawa nafsu. Lihat, orang sudah punya istri, maunya kepingin apa? Zina. Naudzubillah min dzalik. Orang sudah punya harta, maunya masih menipu, masih mengurangi timbangan, masih pula ingin mencuri, masih pula ingin
merampok dan juga semisalnya. Jadi kita dihadapkan dengan larangan ini, pada dasarnya meninggalkan larangan itu tidak ada modalnya, hanya semangat saja. Tapi hawa nafsu ini tidak senang, karena manusia itu punya korin. Siapa korinnya? Jin yang kafir, yang selalu membisikkan kepada kita. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita mau berinfak ya lain. Oh, jangan berinfak dulu, kita kan mau beli sepeda motor, kita kan mau menawar rumah orang. Nah begitu. Tapi kalau kita belanjakan harta untuk kesenangan, tidak ada bicara jangan kamu belanjakan, nanti kamu bagaimana kamu tidak berinfak, tidak begitu. Jadi semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala ini pada dasarnya dicintai oleh hawa nafsu, dan semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala pada dasarnya dibenci oleh hawa nafsu. Karena itu kita disuruh bersabar. Ya. Yang nomor 3, kenapa kita disuruh bersabar? Karena kita hidup di dunia pasti ada apa? Ada musibah. Nah, musibah itu umumnya disenangi oleh hawa nafsu apa dibenci? Dibenci. Tidak senang orang sakit, tidak senang orang itu kelaparan, tidak senang orang itu kepanasan, tidak senang hartanya dicuri, tidak senang apabila dia itu diejek. Tapi Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahwa hidup di dunia ini kita diuji oleh Allah dengan musibah-musibah. Sekarang saya tanya, musibah itu madaratnya lebih banyak ataukah manfaatnya lebih banyak? Musibah yang menimpa kepada kaum muslimin, manfaatnya lebih banyak. Apa manfaatnya musibah? Ya, melebur dosa. Ya, jadi musibah yang menimpa kepada kaum muslim itu menghapus dosa dengan syarat kalau kita mau bersabar. Jadi ketika ada musibah kita dihadapkan dua perkara, putus asakah atau bersabar. Ya, itu manfaat yang pertama. Bahwasanya adanya musibah yang menimpa kepada kaum muslimin melebur dosanya. Bukankah kita senang? Dosa yang mestinya dihukum oleh Allah Ta'ala, tapi Allah menimpakan musibah sakit dengan tercabutnya, dengan bersihnya dosa. Yang nomor 2 manfaatnya apa? Musibah ini. Ya, kalau madarat ada cuma kecil, tapi manfaatnya banyak. Mengingat Allah, betul. Mengingat Allah Ta'ala. Berapa banyak orang tidak pernah istighfar ketika sakit. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah sembuhkan saya. Pada waktu sehat nggak pernah ya Allah. Ya, ada faedahnya. Sekarang saya tanya, kapan kita merasakan nikmatnya sehat? Ketika kita pernah sakit. Nah, ya. Kalau kita sehat terus tidak bisa merasakan nikmat. Jadi ada faedahnya. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, ketika mata kita sehat, subhanallah nikmatnya. Ketika sakit baru merasakan, oh ya nikmatnya mata kalau sehat. Bayangkan batuk ini sakit dia. Kita bisa merasakan nikmatnya ketika hilang batuk itu. Subhanallah. Bukankah beliau mengatakan, ya, dalam ayatnya ia memberi penjelasan, wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun nikmat Allah Ta'ala itu ceritakan. Ya. Kita disuruh menceritakan dengan nikmat Allah Ta'ala. Jadi musibah banyak sekali manfaatnya. Pertama, mengingatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Yang nomor 2, menghapus dosa. Ya. Yang nomor 3, kita bisa merasakan nikmat ketika Allah Ta'ala mencabut nikmat. Cuma musibah yang menimpa kepada kita berupa musibah yang tidak enak ini lebih banyak mana dengan musibah yang enak? Lebih banyak musibah yang enak. Kalau kita ukur berapa lebih lama mana sehat kita dengan sakit kita? Sehat kita. Ya. Lebih lama mana lapar kita dengan kenyang kita? Kenyang. Makanya orang bisa merasakan nikmatnya kenyang kalau pernah
lapar. Makanya nikmat yang pertama kali untuk orang berpuasa apa? Nikmat pertama kali orang berpuasa berbuka. Ya. Hindal iftari. Kita rasakan nikmatnya, ya. Bayangkan orang haus, orang lapar ketika minum makan enak dia. Tapi kalau kita minum makan haus karena sebab puasa, 2 pahala. Kenikmatan duniawi, kenikmatan pula di akhiratnya. Ini masalah yang nomor 4. Orang yang baik adalah orang yang dia bersabar ketika ada musibah. Maknanya berarti orang yang jelek adalah orang yang apa ketika ada musibah? Orang yang putus asa. Dan orang yang putus asa itu adalah orang yang mengingkari apa? Mengingkari takdir. Allah menghendaki kebaikan, mereka putus asa. Makanya beliau mengatakan yang nomor 3, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Nah, ya. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dia menjadi orang baik, dikasih musibah. Loh, ya. Makanya kita ini musibah yang menimpa kepada kaum mukmin ini adalah rahmat, nikmat. Ya. Tetapi kalau musibah menimpa pada orang kafir itu adalah azab. Karena orang kafir tidak beriman kepada Allah. Sedangkan orang mukmin, ya, ketika mendapatkan musibah, nikmat. Ya. Karena beliau mengatakan may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5221. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, orang itu baik, dikasih musibah. Sekarang siapakah manusia yang paling banyak menerima musibah? Ya, siapa? Manusia yang paling banyak menerima musibah dan paling bersabar? Para anbiya, para rasul, utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika beliau panas badannya dipegang oleh sahabatnya, wahai Nabi, panas badanmu wahai Nabi 2 kali lipat dengan panas kita. Iya, karena Allah Ta'ala menggandakan pahala untuk saya. Subhanallah. Ya. Karena orang mukmin dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Sungguh aneh urusannya orang mukmin. In asabahul khairu syakara. Kalau mendapatkan kebaikan, kenikmatan, kesehatan, dia bersyukur, bertambah meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Wa in asabahus syarru sabara. Ketika menimpa musibah atau kejelekan, maka dia bersabar. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur kepada kita semuanya keutamaan orang bersabar ketika mendapatkan musibah. Ya, apa katanya Allah Ta'ala? Beliau, idza aradallahu bi abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Ya, idza aradallahu abdahul khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Maknanya, idza aradallahu bi abdil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Jika Allah Ta'ala menghendaki hambanya baik, disegerakan hukumannya di dunia. Ya, ketika berdosa dikasih musibah sakit. Ketika melakukan dosa dikasih musibah rezekinya kurang. Ketika dia banyak dosanya dikasih musibah, anaknya yang sakit, duitnya hilang, ya belum dapat rumah, belum juga dapat istri, musibah. Ya. Namun beliau mengatakan, ya, idza aradallahu bi abdil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Jika Allah Ta'ala menghendaki hambanya baik, disegerakan pengampunan dosanya dengan dihukum di dunia. Dan dihukum di dunia itu ringan. Bayangkan kalau kita sakit, masih ada yang menjenguk walaupun lidah kita pahit. Ada tetangga bawa apa? Jeruk, bawa mangga, ya, bawa apa? Pisang, walaupun dia makan
keluarganya karena lidahnya pahit. Tapi kalau orang disiksa di akhirat, siapa yang bisa mengunjungi kita? Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok pada hari kiamat tidak ada manfaatnya harta yang kita miliki di dunia, dan tidak ada manfaatnya anak buah yang kita miliki yang banyak sekali permukaan dunia, kecuali orang meninggal dunia dalam keadaan hati yang selamat, dalam keadaan hati yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan orang mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebaliknya dia mengatakan, wa idza aradallahu bi abdihi syarra amsaka anhu bidanbihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Nah, perhatikan di sini. Apabila Allah mendaki hambanya itu jelek, maka Allah menangguhkan siksaannya orang nanti sampai pada hari kiamat, baru ditimpakan musibahnya, baru ditimpakan siksaannya. Jadi jangan sampai orang berjudi terus selalu selamat, sehat ya. Orang mencuri, minum khamr kok badannya tidak sakit. Ini bukan berarti dia merupakan karunia nikmat dari Allah Ta'ala. Tidak. Ini adalah istidraj. Apa namanya istidraj? Ditangguhkan oleh Allah Ta'ala sampai dihukumnya nanti di pada hari kiamatnya. Ya. Jadi jangan sampai orang berbuat maksiat lalu sehat terus, gak ada penyakitnya. Wah, ini merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Tidak. Ini adalah ujian. Tapi kalau orang yang mukmin, orang yang ahli tauhid, orang ahli ibadah, bertambah kuat imannya, bertambah banyak musibahnya atau ujiannya, karena untuk menghapus dosanya di dunia. Ya, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan kepada kita semuanya, ma'u'tiya akhadun syai'an khairun wa awsa'a minas sabri. Tidaklah ada pemberian yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih baik dan lebih luas melainkan kesabaran. Ya, jadi nikmat yang paling besar kaum muslimin wal muslimat adalah nikmat bersabar. Bayangkan orang mendapatkan harta yang banyak, ya, sesuatu yang diingini dia yaitu terpenuhi. Tapi kalau dia tidak bersabar, apa artinya dunia itu? Ketika ada anaknya meninggal dunia, dia tidak bersabar, apakah dia bisa merasakan nikmatnya dunia? Tidak mungkin. Maka paling nikmatnya kenikmatan dunia bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah. Bagaimana? Apa keuntungan orang bersabar? Keuntungan orang bersabar disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa basyiris sabirin. Wahai Nabi, berilah kabar gembira terhadap orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira orang bersabar. Siapa itu? Orang yang ketika mendapatkan musibah dia mengatakan qalu inna lillahi. Kita itu miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Maka orang bersabar, apa katanya Allah Ta'ala? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Yang nomor 2, wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3 keuntungan. Nah, ya. Orang-orang yang bersabar adalah orang yang mendapatkan kesejahteraan, kenikmatan dari Allah Ta'ala. Ya. Ulaika alladzina salawatullah alaihim. Ya, orang-orang yang mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang itu mendapatkan petunjuk, ya, dan orang itu mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya semua para anbiya mesti diuji dengan apa? Musibah. Dan paling baiknya para anbiya adalah ulul azmi. Siapa ulul azmi ini? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan paling puncaknya ulul azmi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Empat ini Bapak dan Ibu termaksud di dalam surat Al-Asr. Ya, wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia dalam keadaan rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman, yaitu orang berilmu syar'i lalu mengimaninya. Nah, nomor dua, wa amilus salihat. Orang yang beramal saleh. Tidak cukup orang beriman, tapi orang beramal saleh. Yang nomor tiga, wa tawasau bil haqqi. Mau wasiat menawasiati kepada kebenaran, yang dakwah. Yang nomor empat, wa tawasau bis sabr, dan berwasiat atas kesabaran. Jadi kalau kita ingin beruntung menjadi orang yang baik dunia dan akhirat, empat perkara ini yang pokok. Bagaimana kita bisa memiliki ilmu syar'i? Yang nomor dua apa tadi? Beramal soleh. Yang nomor tiga, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Yang nomor empat, bersabar. Yang nomor lima sekarang, untuk menjadi orang yang baik, hendaknya kita berupaya menjadi orang yang lembut. Tahu orang yang lembut? Kebalikannya lembut itu apa? Kasar. Jangan menjadi orang yang keras kepala. Jangan menjadi orang yang sombong. Tapi upayakan menjadi orang yang lembut. Mengapa kaum muslimin wal muslimat? Kelembutan ini tanda kebaikan seseorang. Siapa yang bisa jawab? Kenapa kelembutan itu tanda baiknya seseorang? Siapa yang bisa menjawab? Baik, saya tanya. Kita itu senang diperlakukan lembut atau senang diperlakukan kasar? Lembut, karena lembut dicintai oleh fitrah manusia. Ya. Kalau kita senang diperlakukan lembut, maka perlakukan manusia dengan lembut. Beliau mengatakan malam yarham la yurham. Siapa tidak belas kasihan tidak akan belas kasihan. Berapa banyak orang menuntut, kenapa si fulan tidak mau belas kasihan kepada saya? Sebelum kita menuntut orang berbuat baik, berlakulah baik dulu. Al jaza' min jinsil amal. Ya. Jangan menuntut orang supaya baik tapi dirinya tidak baik. Makanya Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada seseorang karena orang itu berusaha dulu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang mau bersungguh-sungguh membela agama kami, aku akan tunjukkan jalannya. Ya. Jadi kenapa kita yaitu berusaha menjadi orang lembut? Karena lembut itu disenangi oleh orang. Dan lembut itu paling bagusnya orang. Bayangkan kalau ada seorang pemimpin, subhanallah, dia pemimpin umumnya kan orang merasa kalau dirinya pangkatnya tinggi keras. Tapi kalau dia lembut sama bawahannya, apa yang dirasakan oleh orang bawahannya? Ya. Seorang bapak yang punya sifat keras terhadap siapa? Anak. Maka apabila seorang bapak lembut terhadap anak, merasa nikmat anak ini. Seorang istri perlu merasakan kelembutan dari suaminya. Kalau suami dia berlaku lembut, subhanallah, apa yang dirasakan nikmatnya oleh si istri. Demikian juga bagaimana si istri yang lembut, tentu akan dirasakan nikmatnya oleh si suami. Jadi kelembutan kebutuhan kita. Orang servis mobil, servis sepeda motor perlu kelembutan. Bayangkan kalau ada orang yang memperbaiki sepeda motor, bukan langsung diambil palu, dikepruk, dipukul sepeda motor, enggak. Dilihat dulu ketika ada baut yang keras sekali, maka perlu dikasih yaitu penghilang widi, atau dipukuli kanan kirinya, buka plak enggak. Ini sepeda motor yang manfaatnya untuk kita naiki. Bagaimana manusia yang lebih mulia daripada sepeda motor. Jadi kalau kita memperbaiki sepeda motor harus lembut. Kalau tidak dapat duit kita, ya. Nah, atau perlu dipanasi supaya hilang kerak-keraknya baru dibuka.
Ya. Dan juga membuka baut pun juga harus pelan-pelan. Maka bagaimana dengan manusia yang lebih banyak manfaatnya daripada sepeda motor? Jika kita seorang dokter dengan pasien dia harus lembut, Pak, bagaimana? Ya. Ketika ada penyakit dicek dulu, bukan langsung disuntik kasih obat, enggak. Nah, dicek dulu bagaimana panasnya, tensi darahnya, ya, getaran jantungnya, baru dikasih obat. Jika dokter perlu berlaku lembut kepada pasiennya supaya besok pasien senang kepada dia, bagaimana kita sebagai kaum muslimin? Makanya Allah Ta'ala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lembut. Allah mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ya, surat Ali Imran ayat nomor 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena sebab rahmat Allah Ta'ala, wahai Nabi, engkau menjadi orang yang lembut. Ya. Seorang santri, seorang murid kalau melihat siapa itu ustadznya, gurunya lembut, senang dia. Saya senang dengan ustadz itu, dia bagus, nggak marah. Ya, jadi kelembutan dibutuhkan oleh siapapun. Suami butuh kelembutan dari istrinya. Si istri butuh kelembutan dari suaminya. Anak pula perlu kelembutan dari orang tuanya. Maka rakyat pula butuh kelembutan dari pemimpinnya. Maka Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena sebab rahmat Allah Ta'ala, maka engkau menjadi lembut, wahai Nabi. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min khawlik. Seandainya engkau, wahai Nabi, keras kepala dan punya watak yang keras, tentu orang akan lari dari sekelilingmu. Subhanallah. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Beliau mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala, lembut menghadapi siapapun, ya. Menghadapi anak kecil, menghadapi si istrinya, menghadapi pula saudaranya, menghadapi pula orang kafir, pertama dilakukan dengan lembut. Baru kalau tidak bisa lembut, melangkah yang kasar, yang keras, kalau itu ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak boleh. Makanya beliau mengatakan, al-mu'minu ya'lafu. Orang mukmin harus lembut. Nah, ya. Al-mu'minu ya'lafu wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu. Tidak ada baiknya orang yang tidak memiliki kelembutan. Ya. Maka beliau mensifati al-mu'minu ya'lafu. Orang mukmin itu lembut. Bagaimana lembut dengan saudaranya, lembut dengan yang didakwai, lembut dengan tetangganya, lembut dengan kerabatnya, lembut pula dengan orang-orang yang sifatnya perlu dilakukan. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berlaku lembut. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan dirimu, wahai Nabi, kepada saudara-saudaramu yang beriman, kepada para sahabat yang beriman, karena kelembutan menghiasi kehidupan. Ya, maka paling baiknya orang nomor 5 adalah selalu menghadapi sesuatu dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan dulu. Beliau mengatakan innallaha rafiqun. Naam, yuhibbur rifqa. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'anfi. Sesungguhnya Allah itu lembut. Nah, seandainya Allah Ta'ala tidak lembut, tidak latif kepada kita, tentu kita setiap hari akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Tapi karena lembutnya Allah Ta'ala, Allah belas kasihan sama kita. Allah menangguhkan, yaitu tobatnya untuk diri kita. Allah Ta'ala memaafkan kepada kita. Wa ya'fu an kasir. Jika Allah memaafkan, bagaimana kita tidak memaafkan saudara kita yang keliru? Bagaimana seorang suami tidak memaafkan istrinya? Bagaimana seorang istri tidak memaafkan kepada suaminya? Karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita, Allah memaafkan diri kita. Subhanallah. Keutamaan lembut. Wala yu'ti ala ma siwahu. Dan Allah Ta'ala tidak akan memberi kenikmatan kepada orang tidak berlaku lembut. Ya. Ini perlunya. Yang nomor 5, bagaimana kita menjadi orang yang lembut. Ya. Yang nomor 6,
Kiat menjadi orang baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Kalimat yang pendek itu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Paling baik manusia, orang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Maka insya Allah kita semuanya kaum muslimin wal muslimat mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala yang banyak sekali. Nikmat kesehatan. Ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan nikmat kesehatan untuk membantu saudara kita yang lemah. Kalau kita umrah, badan kita sehat, maka ada kerabat kita, teman kita yang tua umurnya 70, 80, bagaimana badan kita yang sehat bisa membantu si dia. Nah, ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah paling banyaknya bermanfaatnya kepada manusia. Nah, demikian juga kita punya ilmu. Bagaimana ilmu kita bermanfaat kepada saudara kita? Gimana caranya? Menasihati saudara kita. Ya, menjawab pertanyaan ketika mereka menanya kepada kita, ini manfaatnya ilmu. Nah, manfaatnya orang punya harta bagaimana? Agar bermanfaat kepada manusia. Ya, membantu saudaranya yang miskin, meminjami tanpa bunga kalau memang orang itu berhak untuk dipinjami. Ya, membantu anak yatim, membantu janda. Bukankah beliau mengatakan as-sa'i 'alal armalati, orang yang membantu janda, kal mujahidina fi sabilillah, seperti orang yang perang fi sabilillah, wa kal qaimi lailan, dan seperti orang yang salat malam suntuk, wa kas-saimi naharon, dan seperti orang yang siang pada waktu siang harinya. Keutamaan orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya. Sekarang bagaimana manfaatnya orang yang Allah Ta'ala memberi kemampuan orang itu punya keahlian listrik? Gimana caranya? Ya, karena manusia banyak manfaatnya. Ya, ada orang yang dia ahli listrik. Bagaimana dia bisa bermanfaat kepada orang lain? Nah, contohnya ketika ada rumah tetangganya yang mati listriknya, karena orang punya ilmu, sebentar aja dia membetulkan. Ya, itu keutamaannya orang. Bagaimana kita punya nikmat dari Allah Ta'ala, bukan bermanfaat hanya untuk diri kita, tapi bermanfaat pula untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Termasuk orang berdakwah bermanfaat untuk umat. Ya, seorang ustadz bermanfaat untuk murid-muridnya. Ya. Bagaimana juga takmir bermanfaat pula untuk jamaahnya. Bayangkan masjid butuh takmir, masjid butuh juga kipas berjalan, ya, lampu hidup. Bagaimana masing-masing jamaah yang memiliki keilmuan sendiri-sendiri, punya keilmuan tentang masalah listrik, membetulkannya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Orang punya harta, masjid belum selesai, khairun nasi anfa'uhum nas, maka dengan membelanjakan hartanya. Mas, sudah? Masih? Ya? Bagus. Baik, insya Allah masih banyak ini, tapi karena waktu terbatas, ya. Nah, ada season tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari bapak-bapak maupun ibu. Silahkan bertanya, ya, baik lewat surat atau lewat apa lagi, ya, yang agak keras maklum, kalau bisa agak dekat gitu. Kalau lewat HP bisa hubungan, bisa SMS 0856 308 5052. Jazakallah khair. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Barakallahu fikum. Yang pertama, Ustaz tadi dengan jelas menjelaskan tentang pelajaran Ya, dalam pembahasan kebaikan. ya. Yang dipahami sekarang ini adalah bahwa ilmu itu sebenarnya tadi ilmu syar'i ini adalah ilmu Islam. Tetapi sekarang ini dibedakan, dipisahkan antara dunia dan sekuler. Ini juga kan pengaruhi pemikiran pemahaman umat kita. Ini persoalannya. Iya. Sekarang kembali ke bagaimana. Yang kedua, tadi pemahaman ilmu tadi berbasis daripada pedoman sang pencipta Allah dan sang pemberi teladan Rasulullah SAW. Allah berselesai. Dua hal sebenarnya dari sini. Ini akhir-akhir ini dipadamkan. Betul, betul. Sekali lagi bagaimana membalikan dan pemahaman ini sudah merasakan. Bagus. Yang kedua, tadi Ustaz mengatakan bahwa fitrah itu kebaikan ada di setiap manusia. Semuanya ingin baik. Tetapi sekarang ini Ustaz, saya kebetulan membina di rumah tahanan. Saya yakin binaan saya itu baik, ingin baik. Iya, iya. Mungkin solusinya karena terus terang saja saya sudah baik, sudahlah. Saya jadi tidak baik, sudah kalian aja mengembalikan bahwa Anda itu baik, Anda berhak kembali. Ini motivasinya, cara mengembalikan. Karena saya melihat kebanyakan saya sudah dianggap jelek, udahlah jelek sekalian. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama, bahwasanya kita tahu bahwa ilmu syar'i, Al-Quran dan Sunnah ini adalah paling baiknya ilmu dan paling manfaatnya ilmu, karena itu memang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan menafikan ilmu duniawi. Ilmu duniawi yang mendukung masalah untuk perkembangan urusan din juga diterima, termasuk ini juga ilmu duniawi, ya, lampu yang lainnya. Namun yang jadi pertanyaan tadi, berapa banyak sekarang orang ini melecehkan ilmu din? Betul. Dan itu pekerjaannya orang Yahudi. Yukharrifunal kalima amma wadhihi. Sekarang berapa banyak yaitu sekolah-sekolah bagaimana dipadamkan ilmu din ini. Dan yang memadamkan bukan orang ghairul Islam, tetapi orang yang mengaku dirinya Muslim. Betul. Inilah namanya subhat yang menimpa pada zaman sekarang. Bahwasanya kita ini bukan dimusuhi oleh orang ghairul Islam saja, tapi dimusuhi oleh orang yang mengaku dirinya Muslim. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita. Apa kata beliau? Inna akhwafa ma akhafu alaikum lisanul munafiq. Al munafiqu alimul lisan. Yang paling saya khawatiri menimpa kepada umatku ini orang munafik yang pandai bersilat lidah. Nah, ya. Jadi sekarang mestinya orang awam ini mendapatkan siraman dari orang-orang punya ilmu, tapi sebaliknya justru orang-orang punya ilmu ini sebagiannya merusak din, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Bagaimana solusinya? Solusinya kita menyampaikan dakwah. Ya. Ketika mereka membolak-balikkan ilmu, mengharamkan yang halal, ya, menghalalkan yang haram, kita jelaskan ini yang halal, ini yang haram. Karena kewajiban kita, katanya Allah Ta'ala, wa ma'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagimu, wahai Nabi, melainkan menyampaikan belaka. Jadi ketika ada orang yang merusak ilmu din ini,
Ya, maka bagaimana kita mengembangkan ilmu din? Karena beliau mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya yaumul qiyamah ya hatta ya'tiya amrullah wa huwa 'ala dzalik. Senantiasa ada sebagian kelompok umatku ini yang membela kebenaran. Ya. Jadi solusinya ketika mereka merusak din ini, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka kita sebagai orang punya ilmu bagaimana tetap istiqomah menjelaskan yang halal, yang haram, yang halal, dengan kita membantahnya dengan ayat Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka jelaskan dengan ayat-ayat Al-Quran bagi orang yang takut atas ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 tadi diingatkan? Ya. Ya. Bagaimana? Nah, sudah ada. Baik. Ada orang berusaha menjadi baik dan dirinya tuh baik, tapi tetap dinilai oleh orang jelek dan difitnahnya. Ketahui Bapak dan Ibu, orang yang baik itu walaupun difitnah jelek, tetap dia baik. Dan Allah Ta'ala akan menjaga kebaikan orang. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menyampaikan dakwah tauhid dijuluki apa? Dijuluki apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tapi ketika sudah mengajak agar manusia beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, diganti julukan Al-Amin ini menjadi Majnun. Engkau adalah orang gila. Ya. Maka orang yang berpegang kepada kebenaran, ya, jangan takut kita dicaci oleh orang. Yang hak tetap hak, ya. Yang orang itu baik walaupun dicaci maki, dijelekan tetap baik, ya. Karena Allah Ta'ala akan menolong orang yang baik. Jadi kita tidak boleh putus asa dan upayakan kita tidak mencaci orang, mencaci diri kita. Rasulullah SAW ketika dikatakan kamu gila, bukan Nabi mengatakan kamu yang gila, bukan. Maka Allah mensifati hamba yang beriman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang mukmin itu kalau dicaci oleh orang bodoh, jawabnya semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada dirimu. Qalu salama, mengembalikan ucapan yang baik. Jadi jangan khawatir orang yang baik dicaci maki, tapi yang baik tetap yang baik. Al-haqqu min rabbi. Ini yaitu cara kita. Karena orang yang baik walaupun dicaci tidak akan berkurang timbangannya, badannya, ya. Maka orang selalu dicaci, maka orang akan melihat kenapa si fulan dicaci. Ketika Rasulullah SAW difitnah, ini tukang sihir, ini tukang yaitu dukun, ini adalah orang gila. Bahkan banyak orang masuk Islam ketika beliau dicaci maki. Ya, karena kita ingin baik, mencari ridha Allah Ta'ala. Kita bukan mencari ridhonya manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa sebagian banyak yang berpenampilan syar'i seperti jenggot panjang dan lain-lain cenderung kurang lembut, kurang senyum, padahal sering ngaji? Orang muslim ini kebaikannya bukan hanya di jenggot. Banyak juga yang jenggot teroris dan juga ada juga yang jenggot tidak teroris. Ada juga yang tidak jenggot teroris pula. Ya. Jadi Islam itu bukan hanya satu sisi, hanya bajunya yang cingkrang, lalu jenggotnya mesti orang baik, belum tentu. Karena kita dituntut udkhulu fis silmi kafa, masuklah kamu dalam Islam keseluruhan. Ya. Jadi kita bukan hanya penampilan. Ya. Maka bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang sering ngaji? Makanya sering ngaji itu kan menuntut ilmu. Ilmu itu akan bermanfaat jika diwujudkan apa? Amalan. Apa artinya orang itu tahu itu khamar haram tapi dia masih minum khamar? Tahu mengurangi timbangan itu hukumnya haram, tapi jual beli masih mengurangi timbangan. Jadi kebaikan orang bukan hanya orang mengaji. Orang Yahudi itu orang terkenal orang punya ilmu, tapi jahatnya karena tidak mengamalkan ilmu. Tidak menjamin orang punya ilmu dia beramal soleh. Tapi orang beramal soleh harus didasari dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab.
keadaan sementara umat ini ada yang terlalu menekuni ilmu ad-din sehingga buta kurang dalam ilmu Allah yang lain, yang ilmu duniawi bagus. Sebagian terlalu tekun dalam ilmu ad-dunya sehingga yaitu berperilaku seperti Nasrani, ya. Menurut ana bergabungnya dua hal itulah yang membuat umat ini selalu kalah dengan mereka, walaupun apa ini? Walan tarda angkal yahudu walan nasara, bagus. Padahal menurut ana umat ini wajib kuasai dua ilmu itu untuk mensibghah, ya, alam global ini. Baik, kita bukan dilarang menuntut ilmu duniawi, namun ilmu din ini adalah kewajiban yang pertama, ya. Ilmu din ini adalah kewajiban pertama. Makanya ayat yang turun kepada Nabi SAW bukan ayat untuk urusan duniawi, tapi untuk ilmu din, ilmu tauhid dulu. Karena orang apabila kuat tauhidnya, kuat ilmu dinnya, insya Allah menjadi orang yang mencari rezeki pula. Rasulullah SAW mengembala kambing, Rasulullah SAW berdagang, Rasulullah SAW bukan mengemis. Para sahabatnya ahli menyetek, yaitu kurma. Ya, masalah urusan duniawi. Apa katanya beliau? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau ya para sahabat lebih tahu dalam masalah urusan duniamu. Maka boleh kaum muslimin memiliki ilmu duniawi. Yang menjadi permasalahan orang muslim memiliki ilmu duniawi, tapi dia tidak memiliki ilmu din. Ini yang bahaya. Ya. Karena apabila orang tidak memiliki ilmu din, bagaimana dia mau menjadi baik? Walaupun dia ada baik dalam urusan dunia, tidak menjamin baik dalam urusan amal ibadahnya, muamalahnya. Karena baiknya orang tergantung dengan ilmunya din. Namun bukan berarti kita memiliki ilmu din ini lalu tidak perlu ilmu duniawi, bukan begitu maknanya. Ya, karena ilmu din wahyu dari Allah Ta'ala. Ilmu duniawi rekayasa manusia. Jika itu halal kita peroleh, jika itu haram kita jauhi. Maka kita dianjurkan pula untuk mempelajari ilmu duniawi sekiranya itu menjadi kebutuhan pokok kita. Cuma wajibnya tidak seperti wajibnya menuntut ilmu syar'i. Karena setiap ilmu dalam Al-Quran disebutkan adalah ilmunya Allah Ta'ala. Karena itu ilmu yang pasti. Adapun ilmu duniawi adalah ilmu nadhari yang kadangkala benar, yang kadangkala salah. Ya. Makanya kita bukan diharamkan menuntut ilmu duniawi, tidak, ya. Namun kita hendaknya lebih banyak menuntut ilmu din, karena kebutuhan kita 24 jam harus didasari dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sebatas manakah kita boleh menceritakan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita? Nah, kalau kita menunjukkan rasa syukur kita pada Allah Ta'ala, bukan ujub dan bukan sombong. Karena Allah mengatakan wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun nikmat Allah Ta'ala ceritakan. Alhamdulillah, ya, saya ini diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk kembali kepada sunnah. Nikmat itu bukan sombong. Sombong itu maknanya dia merasa dirinya lebih besar. Sombong itu apa? Sombong itu maknanya al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu orang yang menolak kebenaran dan mengejek, menghina manusia, itu namanya sombong. Ya, kita mengatakan alhamdulillah kita bisa sholat, alhamdulillah anakku bisa beribadah, alhamdulillah istriku menjadi istri yang solehah. Ini nikmat yang perlu kita jelaskan, bukan kita ujub, bangga diri, tidak, tapi melampiaskan. Karena bersyukur itu ada 3 macam. Bersyukurnya lisan membaca alhamdulillah, menceritakan nikmat itu dari Allah. Bersyukurnya hati meyakini semua kenikmatan datangnya dari Allah. Bersyukurnya anggota badan beribadah sesuai yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana cara menghadapi atau memberi nasihat kepada orang yang lebih tua, yang mempunyai ilmu tetapi suka mempermalukan dirinya di depan orang banyak? Ya. Sekarang menjadi pembahasan, tidak mesti orang tua punya ilmu itu lalu dia istiqomah dengan ilmu. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Tidak mesti orang punya ilmu itu dia istiqomah dengan ilmunya. Dan tidak mesti orang tua punya ilmu itu dia pun bukan istiqomah dengan ilmunya. Maka kewajiban kita menasihati, dan menasihati dengan tutur kata yang lembut. Bayangkan Allah Ta'ala menyuruh Fir'aun menyuruh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun untuk menasihati siapa? Menasihati Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka nasihatilah, berkatalah kamu hei Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Barangkali dia itu mau takut kepada Allah Ta'ala dan menjadi orang yang sifatnya menjauhi kemungkaran. La'allahu yatadzakkaru, barangkali dia mau ingat atas dosa dirinya. Namun walaupun demikian Fir'aun tetap tidak mau menerima. Jadi kita dengan bahasa yang lembut, ya, jangan bahasa yang kasar. Karena man lam yarham saghirana laisa minna, man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak belas kasihan kepada yang bawaan dan tidak juga hormat kepada yang atasannya. Selanjutnya, tadi Ustadz menyampaikan bahwa kita memiliki korin yang berasal dari bangsa jin. Bagus. Apakah korin kita ini memiliki pemahaman yang sama dengan kita? Korin kita itu jin yang kafir. Namanya jin yang kafir mesti menyuruh kepada yang jelek. Tapi juga ada korin malaikat. Kalau ada bisikan yang baik itu berarti malaikat yang menyuruh kita pada yang baik. Kalau itu bisikan jelek berarti itu korin dari jin. Makanya Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Maka Allah mengilhamkan di manusia ini dua pemahaman. Untuk pertanyaan ibu-ibu dipersingkat. Iya, ya, bagus. Baik, tinggal satu pertanyaan, mungkin habis ini ibu-ibu bisa bertanya. Kalau Allah memberikan penyakit kepada kita yang bertahun-tahun tidak sembuh, bagus. Ini apa ini? Merupakan musibah ataukah cobaan bagi kita? Cobaan bagi orang mukmin, musibah bagi orang kafir. Bayangkan Nabi siapa yang sakitnya bertahun-tahun itu? Nabi Ayub. Nah, sampai semuanya menjauh kecuali istrinya. Apa kata Nabi Ayub? Malu ketika disuruh oleh istrinya untuk mohon kepada Allah. Allah memberi kesehatan kepada saya masih lebih banyak, lebih lama daripada sakit saya. Subhanallah. Ya. Namun jelas yang kalau kita hitung sehat kita lebih banyak daripada sakit kita, insya Allah. Tidak ada orang langsung sifatnya lahir kemudian lumpuh sampai meninggal dunia. Walaupun toh itu ada mungkin 1-2. Tapi Allah Ta'ala belas kasihan kepada hambanya. Orang mukmin yang diuji oleh Allah Ta'ala lumpuh beberapa tahun, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Baik, barangkali ada dari kalangan ibu-ibu yang bertanya, silahkan. Ya. Oh gitu. Ya. Nah ini Ustaz kasih pertanyaan. Nah ini pertanyaan dulu, gimana maksudnya? Oh, sudah. Oh gini, baik. Ini ada dua pendapat ini. Ya nggak apa-apa kalau satu nggak apa-apa. Ada yang nanya, silakan. Setengah menit saja. Coba masih nggak di sini dari ibu dulu karena ini haknya gitu. Ada yang tanya? Nggak ada. Bagus, ini ada pertanyaan saja. Ya? Saya akan menanya dulu. Ya, bagus, pasti ada pertanyaan. Silakan.
Ya, silakan. Enggak dengar itu. Gimana? Oh gitu, bagus. Tadi katanya barangkali ada pertanyaan dari akhwat. Bagus, sekarang ada pertanyaan yang sampaikan untuk akhwat dulu. Kita tadi membahas masalah kiat-kiat menjadi orang yang baik. Maka kiat yang nomor 4 menjadi orang yang baik apa, dan tunjukkan dalilnya. Bagus, nanti untuk akhwat dulu, dari kalangan ibu-ibu dulu. Kiat yang nomor 4 menjadi orang yang baik dan tunjukkan dalilnya. Dalilnya banyak tadi, tapi kita minta satu saja. Walaupun tidak lengkap dalilnya boleh. Ya? Ya akhwat. Pertanyaan kita ke akhwat dulu. Sudah. Tunjukkan kiat menjadi orang baik nomor 4 dan tunjukkan pula dalilnya. Nah, fadal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nomor 4 saja. Nomor 4 dan tunjukkan dalilnya. Baik, yang lain ada jawaban yang lain? Baik, untuk yang ikhwan ya, untuk para bapak atau saudara-saudara yang bisa menjawab. Dan bermasalah sesuai dengan surah Yusuf, ya. Sesungguhnya nafsu itu menghadap pada perbuatan jahat dan sebaiknya gimana? Iya, maksud. Bagus, ada yang lain menjawab? Ya, bagus. Barangkali ada yang lebih sempurna. Karena dalilnya penting. Iya. Kita lebih baik bermanfaat. Ya nomor 4 ya. Ya nomor 4 tadi, ya nomor 4. Iya, ya. Tadi yang betul itu adalah bersabar. Cuma mana dalilnya? Nah ini mana dalil penting, walaupun hanya sekedar terjemahannya. Dalilnya surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Itu dalilnya untuk, yaitu bahwasanya hawa nafsu itu menyuruh kepada yang jelek. Tapi mana? Atau wal asri innal ladzina amanu ya, jadi wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baru kena. Ya. Ya enggak apa-apalah ini. Tafadhol ini. Tolong ini siapa yang ya. Kelas sudah ada taib. Baik, sekarang yang ikhwan dulu. Apa faedahnya Allah Ta'ala menguji kita dengan kesabaran, dengan musibah? Apa faedah? Tunjukkan 3 saja. Tunjukkan 3 faedah Allah Ta'ala menguji kita dengan musibah. Ya, nggak pakai dalil ini. Ya. Terus. Taib. Menghapus dosa. Tafadhol, jazakallah khair.
Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Selanjutnya akhwat, awas ini diperhatikan. Tadi telah dijelaskan bahwasanya di antara yaitu kiat kebaikan seorang adalah berlaku lembut. Berlaku lembut. Contohnya apa dan dalilnya apa? Contohnya berlaku lembut kan banyak sekali. Satu saja dan dalilnya. Dalil ini penting sekali. Untuk akhwat silakan untuk menjawabnya atau ibu-ibu. Yuk. Contoh dan dalil. Ya, contoh bahwasanya ya, contoh berlaku lembut lalu dalilnya. Baik-baik, manusia adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Rasulullah adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Ya, itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, masih yang lain, ada yang jawab yang lain? Hanya perlu. Waktunya sudah cukup. Ya Allah, ini Afan ini waktunya katanya sudah cukup ini. Ya baik, karena waktunya sudah cukup ya, dan maaf ini hanya sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.